Yang berikutnya, Bu, mengenai anggaran pendidikan 20%. Kenapa saya tanyakan ini? Walaupun di sini bukan bicara pendidikan. Karena ternyata walaupun di Undang-Undang Sisdiknas disebutkan anggaran pendidikan 20% adalah demikian, tapi menteri yang bertanggung jawab terhadap 20% pendidikan bukan Menteri Pendidikan, tetapi Ibu dan Menteri PPN Bappenas, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 dan 2011 revisinya. Di situ disebutkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1, yaitu 20% dari belanja negara. Masalahnya, laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022, realisasi anggaran pendidikan 15%, amanat konstitusi 20%, realisasinya 15%, dan realisasi 15% ini bukan tidak by design, memang sengaja untuk dibuat 15%. LHP BPK 2023, realisasinya 16%. 16% ini by design, memang sengaja untuk tidak mencapai 20%. Nah, kemarin kita sudah membahas ini, Bu. Bagaimana caranya supaya 20%? Saya usulkan jangan ditaruh di pembiayaan, Bu. Harus dibelanja. Di argumen Kementerian Keuangan, wah utang kita besar dong. Semakin besar dong nanti. Kita harus ada dong. Belanja pendidikan kita, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kalau gratis itu berapa sih? Kalau kita mau gratiskan itu berapa totalnya? Taruhlah kita ini 1.500 triliun misalnya. 20% pendidikan sekarang berapa? 700 triliun. Masih gap. 700, 1.500. 2 tahun lagi APBN kita mungkin sudah 4.000, Bu. 20%-nya berapa? 800. Masih gap, Bu. 5 tahun lagi, ketika APBN sudah 6.000, 1.200 masih gap lagi kalau 1.500-nya nggak bergerak komponen harganya. Artinya jangan khawatir kita masuk ide belanja. Tinggal sekarang keberpihakan pemerintah mau meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Ditaruh di belanja, berapa yang tidak terrealisasi? 70 triliun, 100 triliun. Mahasiswa kita 5 juta. Subsidi satu mahasiswa 10 juta. 50 triliun bisa kita pakai. Tapi sengaja tidak digunakan karena apa? Konflik. Ditaruh di pembiayaan supaya utang kita nggak nambah. Nah, ini usul kami ini ditaruh di atas, Bu Menteri. Dibelanja dengan kesadaran dari pemerintah punya skenario. Anggaran pendidikan kita yang ideal itu berapa? Kalau anggaran pendidikan kita yang ideal itu sudah dilampaui dari 20%, baru taruh di bawah, Bu. Sebagai kontrol utang tadi. Tapi sebelum itu tercapai, tetap taruh di belanja. Kalau tidak, pemerintah secara sengaja tidak memenuhi amanat konstitusi Undang-Undang 1945. Nah, kami ingatkan supaya Pak Hekal, Pak Wiyadi, ke depan kita sudah tahu bahwa ini ada desain 20% yang sengaja tidak dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi lagi, bisa jadi masalah konstitusi. Itu Bu Menteri. Kenapa kami tanyakan ini? Karena ternyata tanggung jawabnya ada di Bu Menteri, bukan di Menteri Pendidikan. Penetapan 20% itu dari untuk apa dan bagaimana itu ada di Bu Menteri dan Menteri PPN Bappenas. Dan kebijakan 20% anggaran pendidikan. Ini gimana nih komitmen pemerintah terkait 20% anggaran pendidikan? Ini perlu jelas ini, Bu Menteri. Jangan kita melanggar Undang-Undang Dasar terus-menerus ini.
Kalau melanggar enggak Pak, karena kan ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang mekanisme untuk penganggaran. Kami akan coba untuk terus mendekatkan kepada angka itu, sambil pada saat yang sama Pak Dolfi, seperti diketahui bahwa anggaran pendidikan itu dialokasikan melalui banyak channel. Ada yang transfer ke daerah untuk terutama biaya operasi sekolah, melalui gaji dari tenaga pendidikan, melalui Kementerian Agama yang itu merupakan instansi vertikal, dan untuk sekolah-sekolah seperti madrasah, dan juga untuk perguruan tinggi itu baik perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama seperti UIN atau berbagai universitas maupun universitas-universitas di bawah Kementerian Ristek Dikti kalau sekarang menjadi Universitas Pendidikan. Kita masih punya dan untuk kebudayaan, dan juga yang kita tingkatkan melalui beberapa kementerian lembaga seperti Universitas Pertahanan di Kementerian Pertahanan, berbagai Ketua. Ya. Biar cepat nih Bu Menteri, penjelasan Bu Menteri sudah saya pahami kalau soal itu. Tapi yang kita bahas ini temuan LHP BPK. Karena di dalam 20% itu ada sekian persen yang ditaruh di dalam pembiayaan yang di dalam rencana pemerintah sendiri untuk menerbitkan pembiayaan tidak dilakukan, karena itu memang by design itu tidak dilakukan. Karena kalau pembiayaan itu terbit nambah utang, itu prinsipnya Bu. Kenapa ini tidak dipindah ke belanja? Maksud saya, kenapa dipindah belanja? Kita masih tahu gap antara kebutuhan pendidikan dengan biaya pendidikan itu masih gap. Kecuali kebutuhan pendidikan kita 1.000 triliun, 20% kita 1.500, boleh taruh di bawah Bu, karena sudah selisih 500. Sementara saat ini biaya pendidikan kita pasti lebih tinggi dari 20% itu. Nah, kita malah tambah kurangin lagi. Temuan LHP BPK itu bahwa pemerintah berencana menerbitkan SBN untuk pembiayaan pendidikan. Tidak dilakukan karena ya kita paham, karena kalau kita terbitkan itu nambah hutang. Nah, strategi ini yang menurut saya tidak akan bisa membuat anggaran pendidikan mencapai 20%. Contoh 2024, Ibu masukkan di biaya pendidikan 52 triliun yang nanti ini tidak direalisasikan karena akan menambah hutang 52 triliun. Gitu loh Bu. Maksudnya ke depan ini bagaimana arah kita kalau seperti ini terus, sementara mahasiswa kita teriak-teriak beban uang kuliah tunggal. Padahal kalau kita kebijakannya ditaruh di belanja 52 triliun, kita bisa mensubsidi mahasiswa kita yang 5 juta orang itu, per orang per mahasiswa 10 juta. Jadi arah kedepannya ini apakah masih tetap ditaruh di pembiayaan atau bagaimana untuk memenuhi amanat konstitusi anggaran pendidikan adalah 20%. Itu Bu, kalau yang Ibu jelaskan saya paham, alokasinya ada di sini, ada di situ, kita udah paham. Cuman yang di pembiayaan itu loh Bu, yang akan membuat 20% tidak akan pernah tercapai. Itu Bu. Terima kasih Pak Dolfi. Saya sebetulnya nanti mau mengalirnya ke sana, karena mulainya dari wadah-wadahnya itu yang tidak terlepas dari keseluruhan postur APBN. Kami memang memahami bahwa pertama dulu arahnya adalah sesuai dengan kementerian lembaga yang menjadi pengampu dari program pendidikan. Nah, dalam hal ini tentu saja kalau Kementerian Dikbud, Ristek Dikti dan Kebudayaan, dan juga dari sisi Kementerian Agama, masing-masing tentu punya program. Entah mulai kalau programnya menyangkut tenaga pendidikan, guru, kita juga tahu ada guru yang ASN, ada yang non ASN. Bantuan yang guru ASN adalah selain gaji adalah juga tunjangan profesi guru. Tapi TPG ini tidak hanya untuk guru ASN, sehingga yang non ASN pun juga masuk. Jadi kalau mau bicara tentang non ASN yang harus disertifikat dan mendapatkan tunjangan, itu kami mengikuti apa yang diprogramkan oleh kementerian terkait. Poinnya adalah dari kementerian tersebut ingin meyakinkan bahwa tenaga pendidik yang memang sudah qualified, certified, mereka mendapatkan. Itu pun ada kapasitas masing-masing. Nah,
Ini kan kita salurkan melalui DAU, kalau Pak Dovi sudah tahu mengenai hal itu. Sedangkan untuk yang lain biaya operasi sekolah kita juga salurkan untuk masing-masing. Untuk beasiswa Kementerian Ristek Dikdasmen, kalau sekarang Dikdasmen berarti untuk beasiswa, kalau biaya untuk kuliah Ristek Dikti. Itu mereka juga sudah punya targeted berapa dari siswa-siswa atau mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi kalau mengenai apa dan berapa, tentu mereka akan membutuhkan. Sekarang dengan berbagai program yang kita lakukan, kita tetap melakukan. Itu untuk anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya, Pak Dolvi. Pak Dolvi sekarang mempermasalahkan yang kita taruh di below the line, yaitu yang di bawah pembiayaan. Sebagian memang masuk dalam LPDP, yang di situ akan masuk menjadi anggaran abadi untuk pendidikan tinggi, anggaran untuk pesantren, anggaran untuk kebudayaan, maupun untuk LPDP dan research. Itu kita sudah ada, dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengundang nanti LPDP mengenai program mereka. Kita pun sekarang juga mengadjust dengan menteri-menteri yang baru untuk apakah ada arahan-arahan yang harus ditambahkan atau dipertajam. Mengenai 50 triliun Pak Dolvi tahu betul, itu adalah di satu sisi adalah size dari seluruh belanja. 20% kita alokasikan selain yang sudah clearly allocated melalui KL, dan yang kita masukkan ke LPDP, kita mencadangkan sebetulnya karena kita juga melihat kemungkinan total anggaran nggak sebesar yang tadi. Artinya total belanja, total anggaran yang akan dibelanjakan setiap tahun kan Pak Dolvi tadi kami menyampaikan di sini, even Kementerian Keuangan kemungkinan akan menyerapnya 93,7%. Jadi kalau bicara tentang 20% dari total seluruh APBN, kita tahu mungkin bisa bergerak, termasuk pergerakan yang berasal yang sering tidak bisa kita kontrol adalah subsidi. Umpamanya kita mengatakan harga minyak 80 ternyata jadinya 74, kursnya berapa. Nah, naik turunnya belanja kompensasi subsidi ini kan menyebabkan size dari APBN-nya menjadi berubah, dan oleh karena itu 20%-nya mestinya harusnya kalau konsisten berubah. Yang terjadi selama ini kalau kita pas pendapatan cukup besar seperti tahun 2022-23 Pak Dolvi, kami membayar subsidi kompensasi semaksimal yang kita bisa, sehingga PLN Pertamina kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat sekarang kelihatannya sehat, ya karena kita membayarnya tepat waktu dan semuanya sesuai. Dan ini menyebabkan belanja kita menjadi besar, maka 20%-nya menjadi besar. Tapi umpamanya kita penerimaan seperti hari ini, kita lihat penerimaan kita melambat, kemampuan kita untuk membayar kompensasi mungkin harus dikalkulat lagi, maka size dari belanja menjadi berubah. Jadi Pak Dolvi memang itu menjadi semacam shock absorber, bukan karena kita tidak ingin membelanjakan, tapi itu adalah bagian dari kita mengelola seluruh APBN kita yang bagian masing-masing ada yang fix, ada yang bergerak. Sehingga kalau bicara tentang 20%, 20% menjadi kita harus mengikuti sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi 20% itu, makanya kita sebutkan 20% dalam Undang-Undang APBN harus bisa kita jelaskan. Tapi di sisi lain kita juga mengenali bahwa APBN ini bergerak, sehingga kami membutuhkan semacam shock absorbernya. Itu yang menyebabkan kenapa kami meletakkannya di situ. Nah, Pak Dolvi, kami dengan Presiden Prabowo, kami juga sudah diskusi mengenai hal ini, dan beliau kan sekarang juga sangat detail melihat belanja-belanja ini, dan passion beliau juga karena investment di bidang pendidikan hari ini, entah itu untuk murid-murid, untuk membetulkan sekolah, untuk gizi, segala macam itu cukup besar. Jadi kami menyampaikan selama programnya jelas Bapak, dan memang ada pengampu dan responsible untuk output outcome-nya, kami akan alokasikan di belanja seperti yang Pak Dolvi sampaikan tadi. Kalau itu Pak Menteri, berangkatnya adalah kebutuhan kita untuk belanja pendidikan itu berapa persisnya. Misalnya kita mau menggratiskan sampai tingkat apa, SD atau apalah istilahnya, atau gratis, biaya murah atau apa, sampai tingkat apa, SD, SMP, SMA, 50% perguruan tinggi misalnya, itu kita butuh berapa sebenarnya? Misalnya kita butuh 1.500 triliun.
Sekarang 20% kita 600 triliun, masih gap, Bu. Taruh di atas juga masih belum nyampe. APBN kita 8.000, 4.000 misalnya, 800 triliun, masih gap, Bu. Ditaruh di belanja. Nanti kalau dari biaya pendidikan yang ideal tadi sudah dilewati 20%-nya, baru Bu taruh di bawah. Itu maksud saya, Bu. Jadi berangkat, sekarang kalau saya tanya, berapa sih sebenarnya anggaran pendidikan kita yang ideal untuk membuat rakyat kita mudah mendapatkan pelayanan pendidikan sampai di perguruan tinggi, berapa? Totalnya tuh berapa? Ada nggak angkanya, Bu Menteri? Kan approach-nya dari masalah strategi pendidikan mungkin tidak seperti yang disampaikan Pak Dolfi gitu ya. Jadi artinya kementerian-kementerian itu kan membuat program dengan berbagai macam pendekatan. Kami, kenapa tadi disebutkan, Kementerian Keuangan yang menentukan, kami kan menentukan amplop besarnya, Pak. Walaupun keinginannya banyak, walaupun tadi katakan dibebaskan, saya terus terang nggak pernah menanyakan juga kepada kementerian sebetulnya kalau dibebaskan semua, nanti akan muncul banyak yang dibebaskan siapa? Negeri atau swasta. Kalau seandainya daerah itu ada swasta, apakah dia bebas atau tidak? Itu pasti banyak sekali kemudian komplikasi dari perhitungan itu. Tapi saya ngerti maksudnya Pak Dolfi, ada semacam kebutuhan untuk memberikan pelayanan pendidikan, kan seperti itu. Untuk SD, SMP, SMA, kan mestinya itu dibuat semacam baseline untuk hitungannya. Tapi saya memahami betul yang disampaikan Pak Dolfi. Nanti kami coba komunikasikan, Pak, karena approach-nya nggak seperti itu selama ini. Pertama karena fungsi pendidikan gini, ada yang terdelegasikan ke bawah. Interupsi, Bu. Kalau kita baca amanat Undang-Undang Sisdiknas itu jelas, Bu, inline terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tentang amanat 20%. Itu untuk memberikan pelayanan pendidikan. Kalau kemudian pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda, lah ini jadi berbeda ini antara fiskalnya ya dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di Undang-Undang Sisdiknas menterinya merasa tidak punya tanggung jawab karena ada peraturan presiden itu, Bu, yang memberikan kewenangan kepada Ibu dan Menteri PPN Bappenas untuk mengatur 20% itu untuk apa. Nah, mohon Bu ke depan, ini kan karena kita memulai sesuatu yang baru, supaya pendekatannya lebih mendekatkan kepada tujuan pelayanan pendidikan bagi semua anak bangsa yang mudah dan murah. Kalau seperti sekarang mungkin saya tidak pernah akan bisa kuliah, Bu. Kalau saya bandingkan dengan saya kuliah dulu, nggak akan mungkin saya bisa kuliah. Nah kan ini nggak mungkin kita terus mempertahankan seperti ini. Sementara kita mengatakan SDM kita kurang, perlu peningkatan kualitas SDM. Sementara pendidikan kita tidak memberikan akses yang luas, afirmasi yang luas, yang mudah gitu, Bu. Padahal amanat Undang-Undang Dasar 20% kita punya peluang. Gitu Pak Tommy, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Pak Presiden, Pak Tommy. Kok bilangnya Pak Tommy, aku kan juga bisa sampaikan ke Presiden. Nah, mungkin lebih dekat, Bu, setiap hari di rumah. Kan ya, oke. Tapi Pak Dolfi, saya paham maksudnya Pak Dolfi, tapi saya nanti akan coba work out ya bersama dengan kementerian yang terkait, kemudian Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Desentralisasi dan berbagai macam itu tadi yang kemudian kita coba nanti di dalam pembahasan selanjutnya mungkin kami bisa menjelaskan secara lebih baik dan sesuai dengan tadi. Baik, mungkin itu Bapak yang kami bisa sampaikan.